Kita mau cari tahu niche marketnya kita tuh apa. Ya, niche market nih menurut The Balance SMB itu adalah bagian dari sebuah industri dengan target pasar dan konsumen yang lebih spesifik. Ya. Setelah kita tadi sudah don't miss the chance, sudah menentukan niche marketnya kita, penting banget untuk namanya punya dream team. Dream team itu seperti apa sih gitu ya? Kita punya tim seperti apa sih? Kok di sini ada gambar kelinci, ada gambar burung hantu gitu ya dan lain sebagainya sih? Ini tuh ada istilah-istilahnya gitu ya. Penting banget untuk punya dream team. Kenapa? Karena saya bilang mau bisnis kita besar itu pastinya kita butuh banyak kaki pastinya. Untuk bisa, ibarat kalau kaki meja lah, meja kita tuh bisa berdiri tegak itu karena ada kaki-kaki mejanya. Maka dari itu penting banget untuk bisa ngebangun yang namanya dream team. Mungkin saat ini ada yang sedang menjalankan bisnis gitu ya, dan secara individu sendiri gitu ya, it's okay, nggak ada masalah apapun kok gitu, nggak ada salahnya untuk bangun bisnis secara sendiri juga. Tapi kalau bisnis kita mau menuju lebih besar lagi, pastilah kita butuh yang namanya tim. Ya, tim itu seperti apa sih ya? Ada tim yang controlling bagian pengiriman mungkin, ada tim yang controlling customer service seperti apa, ada tim yang controlling QC produknya seperti apa dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan secara sendiri, itu sangat baik sekali. Tapi mana ada sih di dunia ini yang mungkin orang yang bisa menjalankan semuanya secara sendiri. Pasti butuh tim. Pasti butuh orang yang di bagian QC, pasti butuh orang yang di bagian customer service seperti apa, pasti butuh orang yang di bagian produknya seperti apa dan lain sebagainya. Gitulah. Kita mulai ngebangun yang namanya tim, ya. Ada tim ini saya terbagi menjadi ada 4, ada hare, ada owl, ada turtle, dan ada squirrel, gitu ya. Ini istilahnya adalah HOTS. HOTS gitu ya. Kita akan bahas satu persatu seperti apa sih karakter-karakter yang harus dimiliki dari sebuah dear teamnya kita, ya. Yang pertama adalah hare. Hare ini adalah istilahnya adalah konseptual, ya. Kita ibaratkan sebagai kelinci gitu ya, atau mungkin kalau di dalam startup nih istilahnya mungkin lebih banyak dikenal sebagai Xiaodalmi-nya lah, CEO-nya. Ya, apa sih kelebihan dari Hare sendiri pun? Yang pertama adalah penggagas ide atau super kreatif. Dia adalah kelebihannya adalah penggagas ide, super kreatif. Dia adalah think out of the box gitu ya, selalu berpikiran think out of the box di luar ya, dan selalu melihat big picture-nya. Orangnya bebas dan nggak takut untuk gagal. Ini adalah mindset atau mungkin kelebihan dari seorang Hare. Itu seorang CEO gitu ya, karena CEO itu kadang melihat sesuatu yang mungkin anak-anaknya nggak lihat, timnya nggak lihat, tapi dia bisa melihat itu. Dia melihat jauh ke depan. Mungkin pandangannya ketutup tembok, tapi mereka bisa melihat tembus tembok itu. Itu tuh adalah Hare, konseptual. Biasanya memang dimiliki oleh seorang CEO. Dia bisa melihat jauh ke depan. Dan kekurangannya apa? Kekurangannya ya pertama, dia pasti impulsif. Dia suka loncat dari satu ide ke ide lain. Tiba-tiba ketemu ide lain, dia pasti lontarkan ke tim. Besok-besoknya nih, dia lontarkan lagi ide yang lain. Ya tugas dia yang memang keluarkan ide-ide, penggagas ide gitu ya. Tiba-tiba dia lagi jalan, lihat apa, ketemu ide lagi, dia lontarkan lagi ke tim. Tugas dia memang sebagai penggagas ide, ya. Gampang bosenan, mungkin sudah jalankan satu bisnis nih, kekurangannya, dia suka kadang ngerasa, aduh bosan mau punya bisnis lagi dan lain sebagainya. Yang keempat nih adalah sulit menerjemahkan ide ke suatu strategi. Dia kadang punya nih, dia pengen bangun bisnis tuh bisnis yang ini nih, oke banget. Tapi dia nggak tahu cara untuk memulai itu seperti apa. Itu biasanya memang yang konsep seperti Hare, konseptual. Dia orang konseptual. Seorang CEO biasanya seperti itu. Ya, dia bisa melihat jauh ke depan gitu ya, tapi dia nggak tahu gimana cara mulai seperti apa. Ya, inilah pentingnya kita ngebangun suatu tim. Kita kekurangan di apa akan diisi oleh tim-tim kita yang lain. Ya, yang kedua tadi sudah Hare, yang selanjutnya adalah owl. Ini adalah tipe yang practical. Ya, ibaratkan dengan burung hantu. Ya, kalau di dalam startup itu diibaratkan 6 dosa. Ya, kelebihannya apa sih? Kalau misalkan dari owl ini nih, kelebihan adalah ketika dapat ide dari Hare, ide dari CEO, owl bisa berpikir cara mengimplementasikannya. Dia langsung tahu, gitu ya. Ibarat dalam film startup gitu ya, kalau si Xiaodalmi-nya udah menentukan apa gitu ya, oke kita mau buat seperti ini. 6 dosa sudah pasti jadi nomor 1 yang mendukung. Oke, kita buatnya seperti ini kita akan urutkan seperti ini dan lain sebagainya. Kelebihannya kedua adalah mampu membuat planning berdasarkan pengalaman dan juga metode yang sudah terbukti. Dan yang ketiga, orangnya pasti bersemangat. Ya, dia orangnya praktikal, ya, mungkin nggak bisa langsung dapat think out of the box, tapi begitu dia dapat ide dari CEO-nya, dia bisa langsung terapkan. Oke, kita bisa mulai dengan seperti ini dan sebagainya. Kekurangannya, dia suka memegang kendali, jadi jangan dibiarkan sendiri, efeknya mereka rasanya plan-nya nggak akan berjalan. Ya, kalau diibaratkan ya, tadi Hare itu, Hare ini nih ya, dia pencetus idenya. Ibaratnya, kalau misalnya kita nih, CEO memutuskan untuk, oke, gue mau terbang, gue mau road trip nih, dari Jakarta ke Surabaya. Gue mau ke Jakarta ke Surabaya, gimana pun caranya.
Ya, kalau si Owl nih dapat ide, oke, saya memutuskan Jakarta ke Surabaya ya. Oke, kamu mau ke Jakarta Surabaya, saya putuskan. Oke, bisa pakai tiga kendaraan. Yang pertama mau pakai pesawat, terbang udara, atau mau pakai kereta api, atau mau pakai mobil, road trip nih. Road trip ini perjalanannya seperti ini dan lain sebagainya. Dia menentukan, gitu ya. Kita bisa jalannya kemana aja, dia planningin semuanya. Dari 3 planning itu misalkan pesawat terbang dan lain sebagainya, saya rasa yang paling menguntungkan kayaknya lewat ini aja deh, lewat mobil aja gitu. Dia atur jalannya, dia ngatur planningnya, dan berhenti di kilometer berapa dan lain sebagainya. Itu adalah Owl, practical. Ya, dan yang ketiga nih, yang selanjutnya adalah Turtle, methodical, gitu ya. Diibaratkan dengan kura-kura. Ya, kalau di startup itu mungkin yang istilahnya ya temannya Sodalmi itu adalah Jong Saham. Ya, dia mungkin kelihatannya nggak gitu tampil banget, tapi dia sangat detail. Ya, kelebihannya adalah sangat detail, lebih pilih ide beresiko rendah tapi menghasilkan banyak, ya ibaratnya cuan lah ya, keluar sedikit tapi pendapatannya banyak. Dan yang ketiga, bisa tes sebuah ide dan plan di awal sebelum mulai berjualan. Dia bisa tes market dulu, dia bisa menentukan dan lain sebagainya. Kekurangannya, mereka tuh suka yang namanya nyinyir. Ya, jadi suka berikan kritik ke teman timnya biar ide itu benar-benar bagus dan bisa diterapkan. Jadi memang suka agak jelek-jelekin ide yang lain dan berharap agar ide dia tuh berhasil. So, ibaratnya nih ya, kayak tadi kan CEO tuh ya si Sodalmi itu memutuskan saya pengen ke Surabaya. Ya, yang kedua Namdosa akan menentukan, oke, ke Surabaya bisa ada 3 langkah, melalui pesawat, melalui kereta atau melalui mobil, gitu ya. Melalui mobil diputuskan. Lalu si metodological ini, Turtle ini, Jong Saha ini, dia akan menentukan, kenapa lu harus naik mobil? Coba kalau naik mobil berapa kilometer tuh lu hitung? Berapa tol yang harus ditentukan? Biaya tolnya itu berapa? Bensinnya itu berapa? Coba dibandingkan dengan pesawat terbang. Jangka waktu kita lebih rendah dan lain sebagainya. Dia akan menelaah satu persatu. Gitu ya. Kenapa lu harus pilih jalan mobil? Kalau kita bisa lebih untung nih, efisien waktu, efisien biaya, saya rasa dan tenaga, saya rasa menggunakan pesawat lebih bagus deh. Dia akan ke arah sana. Jadi jadi kita punya bisnis jadi jauh lebih terperinci. Ya, dan belum nggak cuma 3 nih, ada satu lagi yang keempat, yaitu Squirrel. Dia tipenya practical juga. Ibaratnya adalah tupai. Ya, diibaratkan dalam startup itu adalah teman-temannya dari 6 dosen tersebut. Ada Lee Chul-san dan juga Kim Yung-san. Ya, kelebihannya apa sih? Dia tipenya bisa follow up. Ya, setiap kerjaan tim dia bisa follow up, bisa implementasi ide dan solusi, attention to details, dan lihat apakah plan sudah berjalan sesuai fokus atau di awal atau belum. Ya, dan tipenya memang fokus. Ya, kekurangannya kalau mereka bekerja tanpa tujuan tuh dan petunjuk yang jelas, dia bakal kehilangan arah. Dan malah bikin strategi yang jadi nggak relevan. Jadi nggak bisa ditinggal nih 2 orang ini. Jadi kita kalau lihat di startup ya 2 orang ini memang nggak pernah ninggalin si 6 dosen tersebut. Ibaratnya 6 dosennya yang bawa jalan seperti apa. Dia orang berdua akan mendorong 6 dosen untuk bisa yuk berjalan sama-sama. Ya, ibaratnya kalau misalkan tadi dari CEO mau ke Surabaya, ya 6 dosennya yang akan memutuskan, oke kita ada 3 kendaraan, kita naik mobil aja. Ya, terus ada lagi Jong Sahanya itu memutuskan untuk kenapa harus naik mobil. Saya udah perhitungkan yang paling untung adalah naik pesawat terbang, gitu ya. Dan ini yang Squirrel ini, oke, pesawat terbang, ayo jalan, udah telepon belum, udah pesan tiket belum, dapat promo apa, udah oke belum. Dia akan membuat kita punya keputusan itu didorong sampai itu terjadi. Jadi itu penting banget. Ini namanya dream team. Ya, dream team itu ada segala macam faktornya. Ada berbagai macam, ada yang mungkin out of the box-nya aja, ada yang methodical, ada yang practical. Itu penting banget. Jadi suatu tim itu, dengan kita berbisnis dengan membangun tim ini, akan bikin kita nggak ngerasa sendirian, ide kita akan jauh lebih tajam. Mungkin kalau misalkan kita sendiri ya, saya mau ke Surabaya deh, saya kayaknya naiknya pesawat terbang aja deh. Ternyata jauh lebih habis ongkos, dan lain sebagainya. Kita nggak ada partner untuk kita bisa nge-shape. Kita bisa nge-shape jauh lebih dalam lagi mengenai bisnis kita. Jadi kita akan kita jadi rugi waktu, rugi uang gitu ya. Ternyata kalau naik mobil bisa lihat pemandangan, lebih bagus, bisa berhenti-berhenti ke banyak kota dan lain sebagainya. Kita nggak bisa melihat itu. Tapi kalau ada tim-tim yang lain itu akan membantu kita untuk bisa melihat sudut pandang yang lain dan jauh lebih shape. Seperti itu. Ini adalah empat tim yang biasa memang kalau kita punya tim, partner kita punya bidang masing-masing itu akan kuat sekali. Gitu ya. Tadi bangun tim sudah oke, dan selanjutnya adalah networking atau mentoring. Ya, ini penting banget nih di dunia bisnis itu nggak bisa kita sendiri aja, individual aja, itu nggak akan bikin kita berkembang. Penting banget untuk punya networking. Ya, networking itu bisa dari mana sih? Terserah, bebas, bisa dari teman, keluarga, komunitas bisnis mungkin seperti ini ya, kita ngomongin, kita bincang sama-sama mengenai bisnis, mungkin ada webinar, ada portal, atau mungkin bisnis inkubator kayak saya ikuti juga ya.
Founder Institute itu saya ikuti selama 3 bulan, saya belajar bersama dengan para entrepreneur yang lain. Saya ngerasa bahwa wow, saya sudah terpilih dan akhirnya berjuang sama-sama, menjalankan tugas, ada PR-PR, ada pembelajaran, ada nilai yang saya dapatin sampai akhirnya terpilih jadi top 30. Itu suatu pencapaian juga buat saya gitu. Dan saya sampai saat ini pun juga masih berteman dengan mereka. Kita saling ngobrol satu sama lain, bisnis seperti apa. Selagi saya butuh sesuatu yang mungkin saya butuhkan di mereka, ya saya tinggal tanya ke mereka. Jadi kita ada teman sharing sesama entrepreneur, sama bisnis. Makanya itu penting banget tuh namanya networking, jangan menutup diri. Ya. Dan yang selanjutnya ada mentoring nih. Ini cukup penting juga. Di Founder Institute pun juga saya diajarkan untuk punya mentor, untuk punya guru lah, ibaratnya guru. Untuk bisa kasih tahu kita nih bisnis kita sudah oke atau belum, sudah settle atau belum, baiknya bisnis kita seperti apa, gitu ya. Banyak banget yang mentor-mentor ajarkan tuh nggak didapatkan di sekolah. Kalau di sekolah tuh ngajarnya basic banget. Ilmu ini nggak didapatkan di sekolah. Ilmu-ilmu para entrepreneur yang sukses itu mereka keluarkan karena pengalamannya mereka. Itu yang luar biasa. Dan mentor itu membuat kita berpikiran kritis dan punya pacuan. Ya, mentor itu bikin kita tuh nge-shape. Jadi mentor itu tugasnya akan lebih ke arah apa? Mentor itu akan bertugas lebih ke arah menilai kita punya bisnis kita seperti apa. Dia akan berpikir kritis, kok kenapa begini? Kalau begini, kamu udah yakin seperti ini. Itu akan bikin kita jauh lebih kritis lagi. Ya, karena pandangan mentor itu pastinya sudah melihat jauh ke depan dibandingkan kita, karena mungkin kita baru terjun. Kalau mentor itu sudah menguasai bidang tertentu dan dia udah tahu nih, oh kalau kamu buat seperti ini akan gagal. Kamu perlu buat seperti ini dan lain sebagainya. Dan masukan-masukan mentor itu akan banyak banget inputan buat kita pastinya. Kalau diibaratkan dalam startup ya Han Ji Pyong ini ya mentor yang bantu bikin bisnis kita tuh jadi jauh lebih terarah lagi. Mungkin yang tadinya kita mau jatuh ke jurang dibantu sama dia arahnya dan lain sebagainya. Ya, ini penting banget. Yang kelima adalah networking juga mentoring. Dan yang terakhir nih yang keenam adalah financial projection. Tadi sudah menentukan tim dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah financial projection. Ini yang paling penting juga. Apa sih itu financial projection? Itu adalah rancangan proyek, anggaran atau rancangan financial saat ingin mulai suatu bisnis atau suatu usaha atau bisnis. Ya, dalam memulai suatu bisnis itu pasti perlu perancangan dong. Pasti butuh proyeksinya seperti apa. Mungkin ya kecuali kalau misalkan memang kamu mau jualan bakmi doang di pinggir jalan atau apapun itu, ya nggak perlu rancangannya oke-oke banget. Tapi kalau kamu punya visi misi ya, punya pandangan jauh ke depan itu pasti kamu punya projection. Ya, kita harus mengatur projection financial kita seperti apa. Financial projection keuangan kita itu mau seperti apa. Ya, ini adalah untuk jangka panjang. Ya, untuk proyeksi misalkan bisa 1 tahun ke depan, 3 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan, proyeksinya seperti apa? Ya, berapa persentasenya keuntungan kita ke depannya? Mungkin di 6 bulan awal kita nggak ada profitnya dulu nih, tapi setelah 6 bulan itu kita baru dapatin profit. Itu namanya ada projection-nya. Tujuannya untuk apa sih kalau financial projection ini? Pasti satu, kalau kita mau mulai bisnis, kita nggak ada modal dan lain sebagainya, kita bisa minta yang namanya investor. Dan investor ini akan melihat timnya siapa, financial projection-nya seperti apa, dia akan lihat. Ya, dari bisnis kamu ini, oke, proyeksi kamu seperti apa? Keuntungan dicapai di bulan keberapa? Ya, berapa persen peningkatannya setiap tahun dan lain sebagainya. Nanti juga saya ada sampel untuk financial projection-nya, itu secara kasar aja, itu kurang lebih seperti itu. Ya, next nih, financial projection ini gimana sih caranya? Ya, kalau saya rangkum jadi 3 poin. Yang pertama adalah kita harus hitung dana modal awal kita. Ya, kita harus mungkin kalau ada modal di awal bisa dimasukkan di modal awal. Kalau misalkan memang nggak ada pakai modal atau pakai investor juga bisa, ya. Investor mungkin kita butuh berapa nih? Dia ada tanaman mungkin di awal 1M dulu dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam dana awal, ya. Dana awal ini selanjutnya adalah hitung pengeluaran kebutuhan bisnis. Pengeluaran berbagai macam. Ada gaji karyawan pastinya kalau mulai bisnis pasti ada gaji karyawan dong. Ada juga beli mesin mungkin. Ada juga sewa kantor gitu ya, pasang wifi, hire anak pekerja karyawan, biaya marketing mau seperti apa digitalnya, biaya produksi, itu semua dirangkum sedetail-detailnya. Itu yang paling penting untuk menentukan financial projection-nya. Ya. Yang ketiga adalah prediksi penjualan kita. Masa sih kita mau keluar doang, keluarin duit doang, kebutuhan, pasti ada dong prediksi penjualannya. Nih, setelah produksi sudah jadi, gitu ya, barang sudah ada, kita mulai berjualan nih. Penjualan pertama, bulan pertama mungkin mencapai segini, setiap bulan peningkatan 10%, gitu ya, sampai di 1 tahun terakhir ini kita mencapai profitnya berapa. Mungkin belum untung, mungkin belum gajian juga. Sebagai CEO tuh jangan mengharapkan di awal tuh untung dulu suatu bisnis. Pasti kita akan tutupi dengan modal kita, capek dan lain sebagainya. Tapi itulah mental seorang entrepreneur, gitu. Ini adalah salah satu contoh secara kasar aja gitu ya yang saya ikuti di Founder Institute
template-nya seperti apa sih untuk bentuk financial projection seperti apa. Ya kita bisa lihat di sini bahwa kita mau berasumsi, asumsi kita itu seperti apa. Ini adalah projection, pasti kita berasumsi. Ya, asumsi inilah yang akan dilihat kepercayaan diri kamu memulai suatu bisnis seperti apa. Ya, ini ada contoh sampelnya. Misalkan asumsi kita dari key driver-nya kita tuh apa? Dari segi user mungkin, misalkan dari segi visit per month-nya mungkin, ada juga dari visit page view-nya mungkin. Ya, kita bisa lihat asumsi kita seperti apa, pendapat kita dari mana. Dan yang kedua adalah dari revenue-nya nih. Revenue kita didapatkan dari mana? Misalkan dari iklan. Kita beriklan, dapatin customer gitu ya. Kita dapat dulu di sini asumsinya berapa. Di bulan pertama, bulan kedua, grow-nya seperti apa. Dan ada cost of goods sold-nya nih. Gitu ya, dari biaya kita beriklan gitu ya. Biayanya berapa nih untuk dapetin satu customer? Kita berasumsi misalkan nilai segini. Dan expense kita itu apa? Yang tadi saya bilang pengeluaran-pengeluaran. Contohnya seperti ada co-founder, biaya co-founder mungkin di tahun-tahun awal kita nggak perlu gajian dulu. Ya, jadi seorang entrepreneur itu bukan berarti langsung untung di awal. Itu udah pasti salah besar. Pastinya ya, kalau kita lihat di sini nih, contohnya aja kita nggak akan digaji dulu sama 1 tahun. Ya, 1 tahun awalnya kita berkorban dulu lah. Kita gaji karyawan dulu, kita mempekerjakan orang, kita gaji karyawan dulu. Masalah gaji kita nanti dulu. Ya, misalkan kita memberikan gaji kepada kita hire engineer mungkin kita hire intern mungkin gitu ya. Ada operating expense ya, misalkan ada sewa kantor mungkin, sewa marketing seperti apa nanti, ada legalnya juga mau bikin PT seperti apa, hostingnya, travel, entertainment, kita harus entertainmentin para investor dan sebagainya, masukkan semua dalam sini. Gitu. Setelah kita masuk, tinggal hitung per bulannya seperti apa. Ini adalah proyeksinya kita. Jadi ini bisa dibuat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bebas. Gitu. Dan ini akan dilihat oleh para investor kita. Pastinya kalau kita mulai suatu bisnis yang besar, jangka panjang, butuh modal besar, pastinya butuh investor. Sampai sebesar Gojek pun, atau Tokopedia pun, pasti sampai ini juga butuh investor. Maka dari itu penting banget untuk namanya projection. Asumsinya kita seperti apa? Proyeksi kita keuangannya seperti apa ke depannya dalam 1-2 tahun ke depan. Inilah yang perlu kita persiapkan, gitu ya. Dari yang pertama asumsinya seperti apa, revenue kita berapa, biayanya berapa sih yang kita keluarkan, baik dari mendapatkan satu customer ataupun biaya-biaya seperti sewa ruko, kantor dan lain sebagainya. Ini yang harus kita perhitungkan sampai ini kalau sampelnya yang diberikan adalah kita masih minus. Kita bisa lihat ya, minusnya di sini masih banyak sampai mungkin di tahun kedua baru kita mulai kejar profit. Gitu. Itu yang namanya financial projection sih. Itu aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, setelah dari 6 poin ini, tahap selanjutnya baru menentukan produknya mau seperti apa dan lain sebagainya.